Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Ataldi Tontomo dan saya akan memandu jalan presentasi ini. Topik yang kami bahas yaitu tentang komunikasi dan sosialisasi. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Citra, Ayu, Ririn, Najwa, dan Salma. Sekarang kita mulai dengan Citra yang akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Silakan Citra. Pengertian komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, atau perasaan antara individu atau kelompok melalui berbagai saluran seperti lisan, tulisan, pergerakan tubuh, atau media elektronik. Kita lanjut ke Ayu untuk membahas jenis komunikasi. Dipersilakan Ayu. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, merupakan penyampaian pesan melalui kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal merupakan penyampaian pesan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan bahkan kontak mata. Yang ketiga ada komunikasi interpersonal, merupakan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung, seperti percakapan tatap muka. Yang keempat, ada komunikasi massa, merupakan penyampaian pesan kepada audiens yang lebih besar melalui media massa seperti televisi, surat kabar, dan media sosial. Yang kelima, ada komunikasi kelompok, merupakan komunikasi yang terjadi dalam kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Kita lanjut ke Ririn untuk membahas fungsi komunikasi. Dipersilakan Ririn. Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada alat penyampaian informasi, yaitu berfungsi untuk menyampaikan berita atau pengetahuan kepada orang lain. Contohnya itu seperti guru menjelaskan materi pelajaran di kelas. Lalu yang kedua ada alat persuasi dan pengaruh. Itu digunakan untuk membujuk atau memengaruhi sikap dan tindakan seseorang. Contohnya itu ada iklan televisi yang mengajak masyarakat membeli produk tertentu. Lalu yang ketiga ada alat pengendalian sosial. Itu membantu menegakkan aturan dan norma di masyarakat. Contohnya itu seperti polisi yang memberikan penyuluhan tentang pentingnya mematuhi lalu lintas. Lalu yang keempat ada sarana ekspresi diri. Digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, atau kreativitas. Contohnya itu seperti seorang penulis menuangkan ide dan emosinya dalam sebuah novel. Lalu yang terakhir ada yang kelima, sarana interaksi sosial, yaitu membantu membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Contohnya itu seperti dua sahabat berbincang tentang pengalaman mereka di sekolah. Kita lanjut ke Najwa untuk membahas pengertian sosialisasi. Dipersilakan Najwa. Pengertian sosialisasi, proses di mana individu mempelajari norma, nilai adat istiadat, dan kebiasaan dalam suatu masyarakat agar dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Proses ini berlangsung seumur hidup dan berperan penting dalam pembentukan karakter serta identitas sosial seseorang. Kita lanjut ke Salma untuk membahas tipe, bentuk, dan agen sosialisasi. Dipersilakan Salma. Selanjutnya ada tipe dan bentuk sosialisasi. Seperti yang ada di slide sebelumnya, sosialisasi itu sendiri adalah proses di mana individu belajar tentang norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Ada dua tipe sosialisasi, formal dan informal. Formal itu aturan yang sudah jelas dan patut dipatuhi. Contohnya seperti tata tertib di sekolah, tata tertib pada rambu lalu lintas. Lalu cara bersosialisasi dengan informal. Ini sosialisasi yang sering terjadi dalam pergaulan sehari-hari, seperti interaksi pada keluarga dan juga teman-teman sebaya. Sosialisasi juga mempunyai dua bentuk yang merujuk pada tahapan dalam proses sosialisasi. Ada primer dan sekunder. Primer itu tahapan awal yang pertama kali kita alami sejak kecil, biasanya dari keluarga. Contohnya, diajarkan sopan santun, cara berbicara, mempunyai table manner yang baik saat makan. Pokoknya primer ini itu membentuk dasar kepribadian. Kedua, ada sekunder. Sekunder ini yang terjadi setelah primer, jadi di luar lingkungan keluarga. Misalnya,
sekolah, atau tempat kerja, di mana kita mulai berinteraksi dengan banyak orang. Nah, dalam sosialisasi ini ada beberapa pihak yang berperan yang disebut sebagai agen sosialisasi, di mana kita belajar norma dan perilaku yang sesuai dalam masyarakat. Agen yang pertama yaitu keluarga. Agen ini peran utama dan pertama karena sejak lahir anak-anak diajarkan memiliki nilai-nilai sopan santun, kejujuran, dan rasa hormat. Kedua, ada teman sebaya. Agen ini berpengaruh sangat besar karena mereka membantu individu belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ketiga, ada sekolah atau bisa disebut dengan lembaga pendidikan. Ini tuh tempat di mana individu mendapat ilmu pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di agen ini, pastinya siswa belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan belajar mengikuti aturan yang berlaku di sana. 4. Ada lingkungan kerja. Di sini individu belajar tentang profesionalisme dalam berperilaku sesuai dengan norma dan standar profesinya. Terakhir, ada media massa seperti televisi, internet, sosial media. Media ini tuh menjadi tempat atau wadah menyebarkan informasi dengan sangat luas dan lebih cepat. Materi yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi dan sosialisasi adalah proses penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi memungkinkan individu berbagi informasi untuk mencapai pemahaman bersama. Sementara sosialisasi mengajarkan nilai dan norma agar seseorang dapat berfungsi dalam masyarakat. Keduanya saling berkaitan. Komunikasi menjadi alat utama dalam sosialisasi, sementara sosialisasi membentuk cara seseorang berkomunikasi sesuai budaya yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.